salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Dimanapun ya, bersama qari kita, imam dan juga muazin yang suaranya sangat indah, Ustadz Jainil Haqq. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Aku ciptakan jin dan manusia hanyalah agar mereka taat dan mengesahkan aku, Maha Benar Allah, dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya mengabdi kepada aku. Nasihati kami Ustaz Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, dan amal ibadah itu adalah merupakan satu perbuatan yang baik, kita nggak mau kebaikan yang kita lakukan itu hanya dibalas oleh Allah di dunia, sementara di akhirat kita tidak akan pernah melihat kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia. Salah satu daripada kerisauan orang-orang beriman, dia tidak mau kebaikannya itu hanya dibalas oleh Allah di dunia. Saya teringat ketika saya silaturahim ke rumah guru Kiai Haji Sukron Makmun, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Beliau pernah bercerita ketika beliau melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bersama guru beliau, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Seusai melaksanakan sholat subuh, beliau melihat salah satu daripada jamaah mempergunakan kain yang sudah robek, kainnya lusuh, sudah nggak layak dipergunakan untuk melaksanakan sholat. Akhirnya orang itu dipanggil ke rumah Kiai Khalil, kemudian diberikan hadiah 2 kain. Nah, ini pakai untuk sholat. Singkat cerita, seusai melaksanakan sholat zuhur, Kiai Khalil Bangkalan itu kedatangan tamu, kemudian memberikan hadiah, bingkisan besar. Ketika tamu itu pulang, dibuka hadiahnya, ternyata hadiahnya itu adalah 20 kain. Ketika itu Kiai Sukron malah melihat Kiai Khalil Bangkalan menangis sampai meneteskan air mata. Ketika itu ditanya oleh Kiai Sukron, Kiai Khalil, kenapa kau menangis? Kenapa kau tidak bahagia? Kau mendapatkan hadiah luar biasa ini. Dan ini janji Allah. Aku ingat tadi engkau memberikan 2 kain. Sekarang dibalas oleh Allah 20 kain. Bukankah ini janji Allah, Kiai? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Tadi Kiai sudah memberikan 2 kain, dibalas oleh Allah 20 kain ba'da zuhur ini. Kenapa kau menangis tidak bahagia? Kiai Khalil ketika itu berkata, Sukron, kenapa aku menangis? Aku takut. Kalau seandainya kebaikan yang aku lakukan, amal ibadah yang aku lakukan hanya dibalas oleh Allah di dunia, sementara di akhirat tidak pernah mendapatkan kebaikan dari Allah.
Ada 3 syarat minimalnya supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Yang pertama adalah ketika kita melakukan amal ibadah itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Kenapa kita sholat? Karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita puasa? Karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita subuh-subuh kumpul di masjid ini di rumah Allah? Sebagai bukti iman kepada Allah. Kenapa kita haji? Karena kita beriman kepada Allah. Dan ingat, iman itu harus dibuktikan dengan amal nyata. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak kata iman itu digandingkan dengan kata amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus salih. Ini merupakan satu pelajaran bagi kita. Betapa iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Dan iman dan amal soleh, kata iman dan amal soleh ini adalah merupakan 2 hal atau dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dijadikan sebagai tolak ukur. Kalau kita ingin melihat iman seseorang, lihat amal solehnya. Kalau seandainya kita ingin melihat amal soleh seseorang, lihat imannya. Sebesar itu iman kita, sebesar itu pula amal soleh kita. Sebesar itu amal soleh kita, sebesar itu pula iman kita. Syarat yang kedua, amal ibadah itu harus pakai ilmu. Makanya amal ibadah itu tidak ada yang lepas dari ilmu. Ada nggak kira-kira amal ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu? Nggak ada. Salat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, infak sedekah pakai ilmu, zakat pakai ilmu. Makanya ilmu itu sangat penting peranannya untuk mendukung kualitas ibadah yang kita lakukan. Makanya ketika Imam Ali ditanya, "Hai Imam Ali, kau mau ilmu atau mau harta?" Kalau saya tanya kepada jamaah, mau ilmu atau mau harta? Insya Allah mau ilmu. Ketika Imam Ali ditanya, "Kau mau ilmu atau mau harta?" Jawaban Imam Ali ketika itu adalah, "Aku mau ilmu." Kenapa? Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau seandainya kita punya ilmu, kita dijagain sama ilmu. Ilmu yang menjaga kita. Tetapi kalau seandainya kita punya harta, kita yang jagain harta. Ilmu itu semakin diamalkan semakin bertambah. Sementara harta semakin dibelanjakan semakin habis. Dan insya Allah orang yang berilmu itu akan punya harta. Kemudian yang terakhir, syarat diterima amal ibadah seseorang itu harus ikhlas. Ikhlas ini gampang ngomongnya, tapi sulit untuk menjalankannya. Kalau boleh kita ibaratkan, ikhlas itu tak ubahnya bagaikan akar dalam sebuah pohon. Coba kita lihat akar dalam sebuah pohon. Fungsi akar itu kan luar biasa. Kalau seandainya pohon tanpa ada akar, kira-kira bisa tumbuh enggak? Tertiup angin dia akan tumbang. Kemudian fungsi akar itu bukan hanya sebagai penguat dalam sebuah pohon, akan tetapi fungsi akar itu mencari air, mencari vitamin, mencari gizi, mencari protein buat pertumbuhan pohon itu. Diserap ke batang, diserap ke ranting, diserap ke buah, diserap ke dahan, diserap ke bunga. Ketika pohon itu besar, tumbuh, berkembang, kemudian berbuah, kira-kira yang dipuji oleh manusia itu buahnya atau akarnya? Yang dipuji oleh manusia itu bunganya atau akarnya? Yang dipuji oleh manusia itu adalah buahnya. Alangkah enaknya buah ini, alangkah indahnya bunga ini. Sementara akar yang kerja mati-matian setiap hari mencari air, mencari vitamin untuk pertumbuhan pohon, tidak pernah mendapatkan pujian dari manusia. Itulah iktibar orang yang ikhlas. Nggak ada orang bilang, akarnya bagus banget. Nggak ada ya. Nggak ada. Buahnya Masya Allah. Makanya orang yang ikhlas itu sebagaimana diungkapkan oleh guru kita, ada orang atau tidak ada orang
dibenci atau tidak, dicaci atau tidak, tetap aja melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Itulah orang yang ikhlas. Makanya kalau kita lihat dalam sebuah kitab Al-Hikam dinyatakan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amal itu tak ubahnya bagaikan jasad yang berdiri tegak, sementara ruhnya itu adalah ikhlas. Makanya orang yang beramal tanpa ruh itu tak ubahnya bagaikan jasad yang tanpa ruh. Bangkai dia. Makanya mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan iman kepada Allah, kemudian harus dengan ilmu, dan yang terakhir kita tanamkan sifat-sifat ikhlas pada diri kita. Allahu Akbar. Karena itulah kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min amalin la yuqbal. Doa Rasulullah SAW. Dan ini dibaca oleh hamba-hamba Allah yang bermujahadah dalam amal saleh, dalam ibadah yang ia lakukan dengan istiqamah. Justru hamba Allah yang istiqamah itu tanda hamba yang ikhlas. Begitu hebatnya dia dalam istiqomahnya, tahajudnya ndak putus, ke masjidnya ndak putus, duhanya ndak putus, jaga wudunya ndak putus, zikir, istighfar, setiap kesempatan. Subhanallah, ternyata puncak dari semua itu ketakutan amal ibadahnya ditolak oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya Rabb, hamba mohon perlindunganmu dari amal yang tidak kau terima. Min amalin la yuqbal. Karena itu ikhlas tidak hanya cukup dengan niat. Ada ilmunya. Dan hamba yang sungguh-sungguh ingin ridha Allah, kelihatan pada yang kedua tadi, amalnya serius, sungguh-sungguh, disiplin, tidak main-main, tidak sekedar-sekedar. Yang ketiga, amalnya, hasilnya, dia tidak peduli. Ada orang, tidak ada orang, dipuji, dihina, ada kamera, tidak ada kamera, tetap saja subuh ke masjid. Kali aja ada rekaman, ada siaran, ke masjid. Nggak tuh. Zikir, ada kamera, tidak ada kamera, tetap aja menangis. Menangis bukan ada karena kamera, malah kamera ini menjadi media dakwah agar semuanya bisa bersama-sama menikmati lezatnya zikrullah, lezatnya dakwah, lezatnya ibadah, lezatnya berjamaah di masjid. Terima kasih ANTP. Ini nilai yang luar biasa dakwah melalui masjid ini. Orang beriman tidak bisa dipisahkan dari masjid. Misalkan dari masjid, misalkan air dari ikan. Ikan dari air. Mati itu ikan. Mati hati orang yang tidak ke masjid. Kemudian yang terakhir, orang ikhlas itu pamrih. Sangat pamrih. Pamrihnya kepada ridha Allah. Dia hanya ingin GR di hadapan Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu wiridnya orang ikhlas itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahu Akbar. Setiap amal setelah doa itu diiringi dengan istighfar. Coba, setelah tahajud amal utama apa? Istighfar lagi kan? Dua ayat dalam Quran. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Coba lihat, selesai sholat afdalnya apa? Istighfar kan? Padahal itu sholat loh, istighfar. Contoh lagi, nih setelah kita ngaji, kita baca apa? Kafaratul masjid. Selalu itu yang kita baca. Karena saat kita bicara ada kebanggaan diri. Ada riya, ada sum'ah. Riya itu ingin dibesarkan oleh manusia. Ujub, ia besarkan dirinya sendiri. Ikhlas, ia ingin dibesarkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Tandanya istiqomah. Karena itu ikhwah, teruslah istiqomah di jalan Allah. Disertai dengan istighfar dan doa. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terima kasih ikhwah cahaya hati. Terima kasih para guru-guru yang mulia.
Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah